Kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bergunakan waktu yang baik pagi hari ini untuk kita bersama-sama menyatukan hati kita, menyatukan roh kita, untuk bersama-sama kita satu dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat penyertaanmu, buat perlindungan yang sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buat anugerahmu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat perkenananmu yang senantiasa baru Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, kami mau menyenangkan hatimu Tuhan. Kami mau memuliakan, kami mau meninggikan namamu Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan, layak dielu-elukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau hadir di tempat ini Tuhan, mengurapi setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, menjamah Tuhan. Dan kami boleh merasakan Tuhan, hadirat-Mu memenuhi ruangan ini Tuhan. Atmosfer surgawi turun di tempat ini Tuhan, atas gereja-Mu Tuhan, tempat ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan membawa kelimpahan, hadirat-Mu membawa kesembuhan, hadirat-Mu membawa kekuatan Tuhan, hadirat-Mu membawa kelegaan Tuhan, hadirat-Mu membawa sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, ini kerinduan hati kami. Kami mau menyembah, memuji namamu Tuhan. Sucikan, kuduskan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Layakkan kami untuk menghampiri tahta kerajaan-Mu Tuhan. Engkau yang menyucikan setiap pikiran kami Tuhan, setiap hati kami. Engkau yang menyucikan Tuhan setiap perbuatan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini seruan kami, ini penyembahan kami. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang layakkan kami Tuhan, oleh kuasa darah anak domba Allah. Ya kasih Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Katakan Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atas. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan.
Namamu berkuasa Tuhan, berkuasa diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini hidupku, nama Tuhan, bagi namamu Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Pengurapan-Mu turun, diam dalam hadirat Engkau tetap Tuhan. Di atas segalanya, tempat ini Tuhan, dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa Tuhan. Ya Rama Rama ya Sakara Rama Rama, ya Rama ya Sakara Rama Rama. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Rama Rama ya Sakara. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Oh, gereja kami dipenuhi, kota kami Tuhan, kami dipenuhi, ini dipenuhi nama Tuhan, dipenuhi dengan kuasa nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama sembah nama Tuhan. Mari kita sama-sama bermakmur di dalam nama Tuhan. Mari kita sama-sama bersenandung di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan yang sungguh sempurna di dalam hidup kami. Kami boleh merasakan Tuhan kuasa-Mu mengalir kuat-kuat di tempat ini Tuhan.
Haleluya. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas karya-Mu yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Membawa warna di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Ya Rama, ya Rama Rama ya Sekarala Rama, ya Rama Rama Rama, ya Rama. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hanya untuk Raja di atas segala raja. Ini pujian kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Engkau yang layakan setiap pujian perkataan kami Tuhan di hadapan-Mu. Oh ya Rabaya Sekarala Baramu, ya Ramaya Sekaramu. Segala pujian, hormat dan syukur hanya kami persembahkan kepadamu Tuhan. Makasih. Thank you Jesus. Thank you Jesus. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Your name is great and greatly to be praised. Katakan dengan lembut, katakan dengan lembut. I sing praises to your name. Oh, praises to your name. Ya Rama Rama ya Sakara Rama ya Rama. Ya Rama ya Sekara Ramo, ya la 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 la. Katakan dengan lembut. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, to your name. Oh, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Yes. Oh, praises to your name. Oh, for your name is great and greatly to be praised.
Katakan dengan kuat-kuat sekali lagi, aku bagi Tuhan. Oh Lord, oh Lord, yes Lord. Oh your name is great and greatly to be katakan for your name is great and good to be praised. Amin. Haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi namamu Tuhan. Kami habiskan ibadah pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang benar. Semua katakan amin. Kasih Allah berkesudahan, lalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, lalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorak memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, lalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan diri, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja,
dengan sukacita Tuhan menari dengan sorak-sorai memuji Tuhan. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita Tuhan menari dengan sorak-sorai memuji kenaikan. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya selamanya. Haleluya. Yes. Haleluya. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh kita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Rohmu hadir, oh dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir.
Tuhan buat Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat perkenanan-Mu Tuhan. Hingga sampai detik ini Tuhan, kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan sekali lagi kita naikkan pujian, berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan kita. Penyembahanku ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Hatiku ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendak-Mu di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan hati. Mengikuti-Mu Yesus, Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di
jemaat saja yang menyanyikan lagu ini. Ya Rabaya sekara Rabaya sekaramo. Ya Rabaya
mengatasi langit dan kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi segala yang ada di dunia ini. Kami percaya atas kuasa-Mu, kami percaya atas karya-Mu. Hari ini adalah hari yang dimana Tuhan telah menjadikan, Tuhan menggenapi firman-Mu atas hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diangkat bebannya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima berkat kekuatan firman yang datangnya dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Baik, izinkan saya membuka masker karena sekarang sudah ada sedikit kelonggaran ya. Presiden Jokowi menyampaikan boleh buka masker di ruangan terbuka. Tapi ini saya di ruangan tertutup buka masker karena sekarang sendiri, saya di stage atau di mimbar ini, di panggung ini. Rasanya pesan Tuhan bisa disampaikan lebih leluasa kalau buka masker. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa kabar? Ada sukacita di rumah Tuhan, amin? Ya, saya juga menyapa buat Bapak Ibu, jemaat Tuhan, umat mesianik yang dikasih Tuhan yang mengikuti ibadah ini mungkin nanti di upload atau siaran ulang atau siaran tunda di YouTube nanti sore atau malam. Selamat beribadah, selamat menikmati berkat yang datangnya dari Tuhan.
Baik, saya akan menyampaikan kepada setiap saudara, mengingatkan kembali kepada saudara bahwa kita sekarang masih di bulan Mei, kita memiliki tema, silakan bisa ditayangkan, ya, obedience to the king. Apa itu obedience to the king? Itu artinya dalam bahasa Indonesia diartikan ketaatan kepada sang raja, ketaatan kepada sang raja. 2 Korintus 4 itu ayat nats seluruh GBI Rock di seluruh Indonesia dan di luar negeri. 2 Korintus 4 bulan ini tentang ketaatan kepada sang raja. 2 Korintus 4 ayat 1 dengan yang kedua itu natsnya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya, taat, ketaatan itu dari kata dasarnya taat. Sangat mudah diucapkan saudara. Kalau dari depan sampai ke belakang dibaca TAAT. Demikian juga dibalik dari belakang ke depan itu TAAT juga. Sangat mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Kira-kira demikian saudaraku. Nah, kalau berbicara tentang ketaatan, saya bersyukur ketika Tuhan berfirman, Tuhan memerintahkan untuk saudara-saudara sebagai putra-putrinya, kita harus taat. Saya bersyukur punya Allah yang adalah Bapa buat setiap kita, yang ketika dia berfirman taat toh. Tapi dia juga yang sudah terlebih dahulu memberikan teladan. Karena begini saudara, ada satu kisah atau satu cerita, ada seorang bapak memberikan nasihat, perintah kepada anaknya. Sambil pegang rokok, dia ngisep rokok gitu. Kamu jangan ngerokok ya nak, untuk kesehatan tuh nggak bagus. Nanti bisa asma, paru-parumu nggak sehat nanti. Belum lagi nanti ke jantung dan lain sebagainya. Jangan rokok, rokoknya nggak bagus. Cukup bapak aja. Jadi ini kurang imbang, kurang balance. Seorang bapak memerintahkan ngasih nasihat kepada anaknya, jangan merokok, tapi di sisi lain dia merokok. Atau bisa juga dikatakan begini, kamu jangan merokok. Memang di ayat Alkitab nggak ada dilarang merokok. Dilarang merokok ada di PDA, di pom bensin, SPBU. Tapi di firman Tuhan dikatakan 1 Korintus bla bla bla, tubuhmu adalah bait di mana roh suci ada. Makanya jangan dipenuhi dengan asap-asap rokok. Tapi di sisi lain dia tetap merokok. Jadi nggak seimbang. Ketika dia memberikan nasihat, tetapi dia nggak memberikan teladan. Nah, kita bersyukur saudaraku bahwa Allah kita yang kita panggil, kita sapa, kita sebut sebagai Bapa kita. Ini ketika dia memerintahkan kepada setiap saudara dan saya, putra-putrinya, taat akan firman-Ku. Dia sendiri juga memberikan teladan yang juga taat. Ketaatan terbesar yang teladannya itu benar-benar berdampak besar dalam kehidupan kita. Next, tayangan berikutnya. Ketika dia yang adalah Allah, sebenarnya cukup hanya bertahta dengan kemuliaannya di surga, tetapi rela turun ke dunia untuk menjadi sama seperti saudara dan saya. Meninggalkan kemuliaannya. Untuk apa saudaraku? Menebus setiap saudara dan saya. Filipi 2 ayat 8, ini keteladanan ketaatan Allah melalui pribadi Yesus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah apa saudaraku? Merendahkan dirinya. Dan apa? Saya cetak tebal, apa saudaraku? Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di situ ada kata taat. Jadi ketika dia memerintahkan untuk kita taat, di sisi lain dia juga seimbang, memberikan teladan. Jadi gentle gitu saudaraku. Balance gitu, seimbang. Dan bahkan saudaraku ketika Allah itu turun ke dunia melalui pribadi siapa saudaraku? Yesus. Dia adalah Yesus yang 100% Allah tetapi juga 100% manusia. Ketika kita merenungkan pribadi dia sebagai 100% manusia, dia mengalami loh saudaraku yang namanya takut, yang namanya khawatir, gelisah ketika dia akan diserahkan untuk disalibkan. Di Taman Getsemane, Alkitab menulis, mencatat, saking khawatirnya, gelisahnya, pembuluh darah yang di dalam dirinya pecah. Keluarlah keringat itu seperti apa? Darah. Dalam ilmu kedokteran ketika orang pada tingkat stres yang paling tinggi, itu terjadi pecah pembuluh darah, keringat campur darah keluar, akhirnya merah. Dan dia berkata, Bapa ketika berdoa di Taman Getsemane, Bapa kalau boleh,
cawan ini berlalu. Sebenarnya dia bisa untuk bersikap untuk tidak taat kepada bapaknya. Tetapi dia berkata, tapi biarlah apa saudara? Kehendakmu yang terjadi. Sebenarnya bisa, dia perintahkan malaikat, dia penuh kuasa. Malaikat turun saat ini juga, bantai orang-orang yang mau menyalibkanku, bisa. Tetapi dia memilih jalur taat. Dia memilih jalan taat. Dan karena ketaatannya dia, akhirnya merelakan dirinya mati di kayu salib. Ini saudaraku, saudara dan saya beroleh hidup kekal. Masa depan kita indah gilang gemilang. Amin saudaraku. Ya, karena ketaatannya lah kita beroleh hidup kekal. Wow. Dan kalau kita merenungkan sekarang saudaraku, ternyata kalau kita merenungkan lebih dalam lagi, ketaatan atau taat itu berbanding lurus dengan yang namanya kerendahan hati. Di mana ada kerendahan hati, di situ ada ketaatan. Beberapa hari ini sempat viral berita di media sosial, apalagi di berita media sosial, bukan kantor berita atau stasiun channel berita mainstream, tapi yang heboh itu di media sosial. Bagaimana beberapa waktu yang lalu kan sempat kita diramaikan dengan arus mudik ya saudara, libur lebaran, pengaturan lalu lintas one way satu arah diatur sedemikian rupa oleh bapak-bapak polisi, aparat yang berwajib. Kemudian diatur, ada yang viral saudaraku. Ketika diatur, diarahkan satu arah, dengan ada satu mobil mewah yang di Indonesia dikatakan tuh mewah banget. Biasanya yang punya artis-artis. Nah ini buka kacanya, woi, dia bilang apa sama polisi-polisi yang mengatur? Dia nggak taat dan dia bilang, goblok kamu, harusnya ini kesini, kesana kesini, goblok. Dan yang parahnya, ironisnya yang digoblok-goblokkan, dasar nggak bisa ngatur lalu lintas, polisi goblok. Yang digoblok-goblokkan itu nggak sekedar polisi biasa, di situ ada kepala polisi juga yang ikut turun lapangan mengatur lalu lintas, kepala kepolisian sektor, Kapolsek. Tapi Kapolseknya legowo aja, nggak apa-apa. Saya digoblok-goblokkan nggak apa-apa. Ya memang sih ujung-ujungnya bapak itu minta maaf yang dengan mobil mewahnya. Tetapi kita bisa melihat saudara, bahwa di mana ada kerendahan hati, di situ ada ketaatan. Nggak ada ketaatan untuk bisa taat aturan pemerintah, aturan yang berwajib untuk mempermudah lalu lintas arus mudik, tapi dia justru menggoblok-goblokkan. Kamu nggak tahu siapa saya, sampai dia lupa sendiri siapa dia. Nah itu saudara. Nah saudara, saya jadi ingat dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus pernah bilang begini, tentang ketaatan, tentang kerendahan hati, adalah lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya raya masuk ke surga. Akhirnya muridnya berkata, kalau gitu siapa yang berhak masuk ke kerajaan surga? Enggak ada dong. Tapi Tuhan menjawab, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah saudaraku, ini sebenarnya Tuhan Yesus ini menyentil tentang kerendahan hati untuk bisa orang itu taat akan firman Tuhan. Adalah lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya raya masuk ke kerajaan surga. Bukan berarti Tuhan Yesus enggak menghendaki setiap saudara dan saya kaya diberkati. Oh, sangat menghendaki. Kita diberkati itu kehendak Tuhan supaya kita bisa memberkati orang lain. Amin? Iya. Tetapi begini saudaraku, terkadang ketika orang diberkati bahkan punya pangkat atau jabatan, kecenderungan hati susah untuk rendah hati. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum, itu maksudnya bukan arti kiasan saudara. Di Israel pada zaman itu ada pintu gerbang yang dinamakan lubang jarum. Itu pintu gerbang itu merupakan lalu lintas orang lewat, saudagar-saudagar itu pedagang wirawiri keluar masuk, untuk itu strategis sekali. Tetapi ketika orang-orang saudagar-saudagar waktu itu bawa transportasinya selain keledai, saya mau ngomong keledai tapi juga bawa apa? Unta. Zaman itu waktu itu kan belum ada mobil transportasi, mobil, motor. Mereka keluar masuk lewat jalur yang sangat strategis. Nah, ada satu jalur yang sebenarnya strategis, tapi sayangnya harus melewati pintu gerbang yang sangat sempit yang dinamakan orang-orang pada waktu itu menamai lubang jarum. Karena apa? Ketika mereka bawa keledai, itu kalau keledai kan pendek, bisa aja langsung masuk. Tapi ketika mereka bawa yang namanya unta kan tinggi sekali saudaraku. Itu unta kalau lewat situ harus ditapok pantatnya sama si pemilik unta. Dan unta itu mau untuk jongkok. Saudara kalau nonton Discovery Channel pasti tahu bagaimana jerapah unta itu bisa kayak sujud gitu. Habis itu suruh jalan.
jalan. Karena apa? Kalau nggak sujud dia akan kepalanya akan ketatap, akan ini kena lubang jarum itu, pintu yang sangat rendah itu. Dia harus jongkok. Ini berbicara tentang kerendahan hati. Setelah melewati lubang jarum, tabuk lagi pantatnya, pak, berdiri lagi. Wah, langsung melanjutkan. Itu yang namanya lubang jarum. Alangkah lebih mudahnya seekor unta merendahkan dirinya. Ngesot seperti keset, akhirnya lewat. Daripada seorang kaya yang memiliki kecenderungan hatinya enggak taat akan firman Tuhan, akan kebijakan-kebijakan pemerintah seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk menjadi kaya, diberkati itu tidak salah. Tetapi kalau kita diberkati, jangan lupa ya saudaraku, tetap taat sama firman Tuhan, tetap menjadi berkat buat orang lain. Amin ya, karena keteladanan ketaatan itu ada, telah dinyatakan oleh Yesus yang adalah juru selamat kita sendiri. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu sharing firman Tuhan. Ada satu orang tokoh, di mana tadi saya menyampaikan bahwa di mana ada kerendahan hati, di situ ada ketaatan. Siapa itu namanya? Tokoh itu dipanggil bernama Naaman. Katakan Naaman. Next. Ya, 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga dulu. 2 Raja-Raja 5. Naaman, panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara. Saya katakan pahlawan bukan berarti orang yang akhirnya sudah meninggal. Enggak, pada waktu itu pahlawan itu punya pengalaman mengalahkan beberapa musuh berkali-kali, perang berkali-kali pula dia menang. Dia seorang pahlawan terpandang, pejabat tinggi negara. Ini di sini dikatakan panglima Raja Aram. Kayak sekarang sekelas panglima jenderal. Jenderal bintang 5, kepala tertinggi. Bahkan raja pun respect, raja pun menaruh hormat pada dia dan dia disegani di mana-mana. Ada kata tetapi. Kalau tetapi berarti ada sedikit bertolak belakang. Dari awalnya bagus, tetapi orang itu apa? Seorang pahlawan tentara yang apa saudaraku? Sakit kusta. Waduh, sakit kusta pada waktu itu dikucilkan. Merupakan aib pada waktu itu, memalukan. Next, ayat selanjutnya. Ayat yang kedua, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Jadi waktu Naaman dengan pasukannya berperang, pernah bawa satu tawanan dari Israel, cewek gitu. Dia bawa di rumahnya, dia dijadikan sebagai asisten rumah tangga, asisten istrinya pada tepatnya gitu. Dan ayat yang ketiga, berkatalah si asisten istrinya Naaman ini, karena tahu tuannya itu boroon gitu ya, kusta dan lain sebagainya. Maka berkatalah si asisten rumah tangga istrinya itu, gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi, dalam hal ini yang namanya Elisa, yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan beliau ini, tuanku, dari penyakitnya. Next, kita loncat ya ke ayat 9, 2 Raja-Raja 5 ayat 9. Kemudian datanglah, ketika dia udah dikasih tahu ini ada seorang nabi yang dahsyat, sakti katakanlah gitu, bisa menyembuhkan orang sakit, bawa aja ke situ tuan. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ini konvoi, panglima besar, jenderal bintang 5 katakanlah itu. Kalau datang pergi kemana-mana pasti dikawal, depan belakang konvoi. Ini. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu si nabi itu, di rumah Elisa. Ayat yang ke-10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya. Elisa enggak mau keluar, dia hanya menyuruh seorang suruhan pegawainya untuk menyampaikan kepada panglima jenderal besar ini tadi yang udah nunggu di luar. Dia bilang begini, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Next, ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia itu datang, nabi itu datang, Elisa itu datang, keluarlah dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya, tumpang tanganlah buat aku gitu, di atas tempat penyakit itu, dan demikian
menyembuhkan penyakit kustaku. Harapannya gitu. Bukankah Abana dan Parpar, ini nama-nama sungai di Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Kenapa kok sungai Yordan? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kenapa sungai yang kotor Yordan? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tadi gusar, sekarang panas hati, ngomel-ngomel. Next, 2 ayat yang terakhir, 13 dan 14. Tetapi ini, kan Naaman tadi datang berkonvoi dengan pengikut-pengikut ajudannya, pegawai-pegawainya. Dia enggak datang sendiri tuh, dia banyak pengawal. Pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepada Naaman itu, Bapak, seandainya Nabi Elisa itu menyuruh perkara yang sukar kepada Bapak, kan bukankah Bapak akan melakukannya? Nah ini apalagi sekarang, yang ia perintahkan, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Apa susahnya sih Bapak? Mandi aja meskipun tuh sungainya kotor. Maka ayat yang ke-14 yang terakhir, maka turunlah Naaman, akhirnya meskipun dengan gusar panas hati tetap mau juga, akhirnya taat. Panas hati tapi tetap taat, membenamkan dirinya sesuai dengan perintah Tuhan lewat Elisa 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, taat sesuai dengan perkataan abdi Allah. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Happy ending. Pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Jadi pulih nggak sekedar pulih, tapi pulih mulai dari nol. Kayak bayi yang baru dilahirkan. Jadi seperti mungkin mujizat Tuhan membuat kustanya itu mengering dalam waktu singkat dan ngelupas, akhirnya gugur. Kayak ular ganti kulit. Pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi apa saudaraku? Tahir. Wah, kisah ini beberapa kali sering disampaikan di sekolah minggu, di remaja. Ada seorang pejabat tinggi negara, raja, kepala pemerintahan aja, salut, respect, hormat. Tetapi, ada kata tetapinya, terpandang pejabat tinggi negara tetapi sakit kusta yang waktu itu aib, harus dikucilkan, malu. Tapi suatu kali pegawainya ngomong, coba datang ke Elisa, bisa disembuhkan. Datanglah dia dengan berkonvoi dikawal pegawai dan pengawalnya. Ketika datang, nah ini timbul kekecewaan, ada 2 kekecewaan. Kekecewaan pertama, ketika datang ke rumah Elisa nggak nemuin langsung, tapi Elisa nyuruh pegawainya, ajudannya, suruhannya, temuin yang di sana, yang di luar itu. Ngomong aja sama dia, benamkan, mandi 7 kali di sungai Yordan. Keluarlah ajudan menyampaikan, jadi Elisa nggak menemui. Kekecewaan yang pertama timbul dalam diri Naaman. Wah, ini dengan bahasa yang bisa diterima ya. Kurang ajar ini. Nggak tahu siapa aku. Nah, dia mulai lupa siapa dia sendiri. Nggak tahu, ini yang datang ini jenderal. Mbok ya dia itu datang juga menyambutku di halamannya dia. Kenapa sih? Kok suruh orang? Wah, Alkitab mencatat gusar dia. Setidak-tidaknya Mbok ya Elisa itu datang menemui aku, tumpang tangan, uyek-uyek kaki tangan yang kena kusta. Kok malah suruh-suruhan? Gelisah, gusar, kecewa. Belum pudar surut kekecewaan yang pertama, timbul kekecewaan yang kedua apa? Sudah enggak mau nemuin aku, habis itu pesan yang disampaikan aku disuruh membenamkan diri di sungai yang kotor yang namanya Yordan itu. Dia bilang, Mbok ya masa enggak ada stok sungai yang lain? Banyak loh sungai yang bening-bening. Itu loh di Abana, di Parpar itu lebih bening. Kenapa sungai Yordan kotor? Mungkin seperti selokan Mataram mungkin ya. Warnanya coklat gitu loh. Kayak kopi latte. Coklat-coklat gimana gitu. Tapi saudaraku, kita bisa ini bukan perkara yang mudah loh saudara. Pejabat tinggi negara dihormati, raja aja menghormati dia. Dia datang ke seorang nabi untuk disembuhkan, nabi nggak mau nemuin. Plus yang kedua suruh mandi di sungai yang butek, yang keruh. Dibutuhkan kerendahan hati loh saudara, nggak mudah. Tetapi apa yang terjadi? Pegawai-pegawainya berkata, udahlah Bapak, kan yang diperintahkan, yang disampaikan Nabi Elisa ini mudah, udah lakukan aja, kan toh ya cukup mandi, membenamkan diri 7 kali di sungai Yordan, udah aja. Ketika dia gusar, gelisah, kekecewaan numpuk-numpuk, akhirnya dia mau enggak? Mau enggak? Tetap mau, meskipun dengan ngomel-ngomel mau.
Akhirnya dia mesti nyemplung di sungai Yordan yang terkenal kotor. Saudara, ini nggak mudah nih, dibutuhkan kerendahan hati. Di situ ada pegawai-pegawainya yang lihat, ya malunya minta ampun, suruh mandi, nyelam 1 kali, wah 2 kali, dari sana pegawainya 5 lagi Pak, 3 kali, 4 lagi Pak, wah 5 kali, udah ya taat Pak, 6 kali. Mungkin di situ ada kuning-kuning lewat gitu saudara. Tapi ya harus taat. Kurang 1 Pak. Kamu aja kurang 1 Bapak yang harus taat. Yang sakit siapa? Bapak atau saya? Saya. Ya udah tenggelamkan lagi Pak. 1. Begitu muncul yang ke-7. Yang terjadi apa saudara? Firman Tuhan berkata, pulih. Bahkan pemulihannya itu jauh dari apa yang pernah ia pikirkan sebelumnya. Seolah-olah seperti ular ganti kulit pada masanya, pada musimnya. Pulih saudaraku. Dikatakan seperti kulit bayi, pulih dari nol ganti kulit. Wow. Di mana ada ketaatan di situ, di mana ada kerendahan hati di situ ada ketaatan. Dan ketaatan akhirnya mendatangkan mujizat. Ingat, ketaatan mendatangkan berkat dan mujizat. Wow. Saudara, dari sini kisah ini kita belajar tentang 2 hal. 2 saja. Next, yang pertama. Be careful with your response. Yang pertama pelajaran yang berharga. Hati-hati dengan respon saudara dan saya. Terutamakan firman Tuhan. Hati-hati saudara berespon. Itu menentukan apakah saudara mendapat berkat, terobosan, mujizat. Saudara, saya ketika merenungkan firman Tuhan, ini kisah tentang Naaman. Ini nyaris loh saudara, Naaman ini nggak mau, nyaris, salah dikit, kepleset dikit, dia ogah, namanya kecewa numpuk-numpuk, kan biasanya kecenderungan hati habis itu, udahlah, nggak mau, kan gitu bisa. Tapi akhirnya dia tetap mau, ketika pegawai-pegawainya ngomong, udahlah Bapak, tenggelamkan aja 7 kali. Akhirnya hampir loh saudara, dia nggak dapat berkat, hampir aja dia nggak dapat mujizat. Kalau seandainya dia ogah, dia nggak tahu siapa aku, wah ogah. Tapi ternyata dia mau meskipun dengan kegusaran, kegelisahan dan panas hati tetap mau. Hati-hati dengan respon saudara. Susah atau enggak, susah, menyakitkan atau enggak, rasanya berat atau gimana gitu. Kalau itu firman Tuhan, tetap taat. Katakan taat. Susah enggak susah, memberatkan atau enggak, menyakitkan atau enggak. Kalau itu firman Tuhan, saudara harus apa? Taat. Pak, firman Tuhan mengatakan, Maliaki 3 ayat 10, bawalah persembahan dan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada makanan di rumahku. Dan ujilah aku, kalau engkau setia, taat dalam perpuluhan, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dari tingkap-tingkap langit. Kan gitu. Tapi Pak, persepuluhan itu besar loh Pak, 5% aja ya Pak. Oh enggak saudara. Berat enggak berat, sulit atau terasa menyakitkan, kalau itu firman Tuhan saudara harus taat. Enggak ada diskon, enggak ada tego, 10% ya 10%. Tapi Pak, 1/10-nya itu berat. Gaji saya 5 juta Pak, masa saya harus memotong 500.000? Lumayan loh Pak 500.000 buat belanja di Mirota, buat belanja kebutuhan sehari-hari sampai 1 bulan pun lumayan Pak. Jangan 500.000 deh Pak, 250.000 aja. No. Tetap taat saudaraku. Saudara, bawalah persepuluhan ke perbendaharaan rumahku. Maka firman Tuhan gini loh, dalam bahasa yang bisa dimengerti secara sehari-hari. Masakan aku enggak sanggup ngasih engkau gantikan dengan berlipat-lipat kali ganda berkat itu kalau engkau taat dalam perpuluhan. Kan gitu saudaraku. Ujilah aku. Berat, menyakitkan, kalau itu firman Tuhan ya saudara harus taat. Amin. Iya. Saudara, saya dan istri punya pengalaman ketika kami taat setia membawa kurban perpuluhan. Itu sampai sekarang kami enggak pernah kekurangan, meskipun itu secara logika matematika itu berkurang sekian 1/10, tapi buat kami menjadikan kami enggak kekurangan. Sampai sekarang kami enggak pernah namanya makan batu kerikil. Pernah ya? Maksudnya enggak sengaja makan nasi, ada kerikil dikit. Maksudnya dalam konteks ini enggak kekurangan. Saudara. Jadi benar saudara. Saya sama istri ini
taat sebagai hamba Tuhan 1/10. Loh Pak, kan nggak ada nama Pak Satrio tuh di laporan perpuluhan. Memang nggak ada nama saya pakai NN, no name, nggak ada inisial. Dan setiap kali saya transfer, saya mesti kontak sama bendahara, sama Pak Gembala. Pak, ini perpuluhan kami masuk, just mensinkronkan gitu loh. Tapi gini saudaraku, ketika kami mengambil untuk jalan taat akan firman Tuhan, gak ada kekurangan. Bahkan ini ada pengalaman yang luar biasa. Saya sama istri ini, di awal-awal pandemi, kami ingat betul, awal tahun 2020, pandemi kan booming, Januari, boom. Saudara tahu yang terjadi? Di awal itu rasanya berat. Ekonomi, pariwisata, segala sektor bidang apapun itu terasa berat, termasuk istri saya yang ngajar di LPK. Beberapa bulan berlangsung di awal tahun 2020, beberapa bulan, 3, 4, 5 bulan, dia nggak ada pendapatan. Karena apa? Kelas ditutup, nggak boleh ada sekolah. Dia ngajar di LPK kecantikan. Orang yang mau buka salon harus belajar di LPK tempat yang ngajar, dapat sertifikat resmi dari pemerintah dan kerjasama dengan LPK itu. Tetapi di masa pandemi awal-awal tahun 2020, 4-5 bulan itu nggak ada pendapatan. Tapi kami sepakat, istri saya mengambil kesepakatan dengan saya begini, Son. Meskipun nggak ada pendapatan per bulan, tapi tetap mengembalikan 1/10. Dari mana Pak? Ya dari tabungan yang ada, yang nggak seberapa sih, tetapi mengambil. Seolah-olah itu dia dapat gaji, padahal nggak dapat gaji di awal-awal pandemi 4-5 bulan itu masa-masa yang sulit. Dia ambil 1/10 seolah-olah ada gaji, ada pendapatan. Nah ada mujizat saudaraku, begini saudaraku, ada mujizat di mana saya sama istri sampai pandang-pandangan gitu, merenungkan, kok bisa ya, justru di masa pandemi, nah ini tadi Tuhan bilang, Maleakhi 3:10, ujilah aku, masakan aku nggak sanggup menggantikan dengan tingkap-tingkap, dengan berkat dari tingkap-tingkap pelayanan yang dahsyat berlimpah-limpah. Di awal pandemi itu pula, ketergantungan kami kan waktu itu punya kartu kredit, mertua saya tahu, kredit card. Itu yang namanya punya kartu kredit, itu rasanya berat sudah waktu itu. Di saat istri saya menerima penghasilan sebagai guru, ngajar per bulan. Awal bulan nih, terima gaji sebagai guru. Di waktu yang hampir bersamaan pula, dia harus mengeluarkan sekian juta juga untuk nutup setiap awal bulan tagihan kartu kredit. Jadi kan seolah-olah kayak gali lubang tutup lubang kan, itu kan berat sekali. Tetapi saudaraku, justru dengan ketaatan kami, bahkan ketika dia enggak punya penghasilan 5 bulan loh, 4-5 bulan LPK-nya ditutup, itu enggak punya penghasilan, tapi tetap mengeluarkan 1/10 seolah-olah dia dapat gaji per bulan. Ini ada mujizat, gini saudara. Saya enggak habis pikir, matematikanya kita beda dengan matematika. Justru di pandemi yang lagi ngeri-ngerinya, kami bisa yang namanya kartu kredit itu kami hentikan, kami tutup dan kami enggak ketergantungan lagi dengan kartu kredit. Jadi enggak ada yang namanya sekarang beban kayak gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Dan saya sama istri, dari mana ya kok bisa ya? Ya saya juga enggak tahu. Dia bilang, iya ya, justru di awal pandemi yang begitu dahsyat dampaknya, kok bisa ya kartu kredit tertutup dan kami mengalami yang namanya financial breakthrough, terobosan keuangan, kemerdekaan keuangan. Berat loh saudara, punya kartu kredit. Saya punya teman punya kartu kredit sampai 7 saudara, di Surabaya. Itu nyahurnya tiap awal bulan gimana? Kami satu aja susah. Gini loh saudara, kartu kredit waktu itu istri saya pakai bukan untuk gaya hidup mewah atau wah hedon, enggak. Ada beberapa kebutuhan yang memang harus ditopang dengan adanya kami harus pakai kartu kredit. Tetapi kami mengucap syukur, Maleakhi 3:10 ini memang tergenapi. Ketika kami taat di situ, berkat Tuhan dinyatakan. Tuhan sanggup, bilang kan ujilah aku, Tuhan sanggup melimpahkan berkat dari tingkap-tingkap lain. Kartu kredit itu berhenti, kami nggak pakai, kami mengalami terobosan dalam hal financial breakthrough. Itu ketika awal pandemi itu, bebas dari yang namanya urusan kartu kredit. Ketika bulan ke-6 saudaraku, istri saya mulai dibuka kembali LPK. LPK ini kan nggak bisa online, kan Pak bisa Zoom, nggak bisa karena LPK kecantikannya harus praktek, nggak boleh dari jarak jauh Zoom, prakteknya susah. Ketika bulan ke-6 atau ke-7 LPK mulai dibuka, dia dapat penghasilan lagi per bulan, dapat penghasilan lagi per bulan. Enteng saudaraku, sudah nggak ada beban harus bayar tagihan awal kartu kredit juga, enteng. Jadi saudaraku saya mengatakan, sekalipun itu berat, menyesakkan, menyakitkan, kalau itu firman Tuhan kayak Naaman tadi, tetap taat. Apalagi contoh yang lain,
Pak, saya itu dekat sama orang, sahabat saya udah saya anggap sebagai saudara saya. Wong saya tolong dia. Ketika dia nganggur saya tolong, saya carikan kerjaan, keterima di pekerjaan, akhirnya dia posisinya udah mulai dipromosikan, posisinya sudah semakin bagus. Tapi Pak, tiba-tiba orang yang dulu saya tolong sekarang dapat pekerjaan dan hidupnya udah mapan, mengkhianati saya Pak. Orang kalau dikhianati oleh orang lain yang jauh secara psikis itu enggak apa-apa, tapi ini orang yang mengkhianati yang dekat, yang dulu pernah saya tolong, sakitnya tuh di sini Pak, sakitnya tuh di sini. Saya mau bawa sampai ke liang kubur ini sakit ini. Tapi firman Tuhan berkata, ampunilah orang yang menyakiti kamu. Berkatilah, bahkan doakan berkati orang yang menyakiti kamu. Sakit Pak, berat Pak. Saya mau katakan kepada saudara, sekali lagi saya ulang, sakit, berat, menyakitkan, menyesakkan, kalau itu firman Tuhan, saudara harus taat. Obey, obedience to the king. Tahukah saudara, di balik ketaatan saudara, meskipun rasanya sakit kayak Naaman tadi, gusar, gelisah, kecewa, tapi saudara tetap taat, di situ ada berkat mujizat dicurahkan. Amin. Oh ya benar saudara. Next, coba ini saya mau tayangkan kepada saudara. Dalam ilmu kedokteran pun, di luar firman Tuhan loh ya, dalam ilmu kedokteran pun juga, mereka juga mengakui loh, mengampuni, memaafkan pada orang yang selama ini menjengkelkan, itu ternyata mendatangkan berkat, berkat kesehatan, berkat kelimpahan. Kalau saudara nggak bisa mengampuni, nggak bisa memaafkan, berkatnya terhambat. Ini loh, dokter dan pakar kesehatan. Ada Dr. Ernest H. Michigan University USA, ada Dr. Sandra Thomas PhD Tennessee University USA, ada Dr. Ichiro Kawachi University of Japan. Mereka menyatakan, sepakat, kepahitan luka hati, kebencian memicu produktivitas hormon adrenalin. Jadi kalau saudara gemes, sakitnya tuh di sini, ini ternyata setelah nggak sadar itu memicu adrenalin saudara. Ketika itu sering terjadi, terjadilah yang namanya rangsangan emosi, hormon adrenalin itu pecah, tersebut lepas dalam darah. Dan jika hal itu terus menerus saudara nggak mau mengampuni, nggak mau memaafkan, yang terjadi apa saudara? Maka memicu timbulnya penyakit-penyakit dalam tubuh. Ilmu kedokteran mengakui dampak kepahitan, nggak bisa ngampuni, dendam, daya tahan tubuh atau imun itu merosot loh saudaraku. 70%. Memang sakit, katakanlah sakit gangguan dalam kesehatan kita itu seringkali juga disebabkan oleh pola makan kita. Benar ya saudaraku? Hampir tiap hari lemak-lemak terus, gajih, jambal, jeruan, ati, rempelong, makan terus. Itu juga pengaruh buat kesehatan kita. Kurang olahraga juga, itu pengaruhnya juga besar. Tapi yang nggak boleh diabaikan, olah batin saudara yang nggak bisa mengampuni juga pengaruhnya besar. 70% imun saudara bisa merosot. Nah saudaraku, kalau saudara ingin diberkati, ingin mendapatkan terobosan, mujizat, saudara harus taat. Firman Tuhan mengatakan ampuni, ya ampuni. Firman Tuhan mengatakan bawa perpuluhan, bukan memberikan loh, mengembalikan loh perpuluhan, ya kembalikan. Karena perpuluhan itu bukan hak kita, firman Tuhan itu haknya Tuhan. Kalau kita nggak mengembalikan persepuluhan, itu berarti saudara, maaf nih saya ngomong, merampok saudara. Karena itu haknya Tuhan, kita harus mengembalikan. Jangan salahkan Tuhan ketika sewaktu kali ada belalang pelahap datang. Apa Pak belalang pelahap? Saudara udah gajian, saudara menang tender, saudara bisnis, labanya banyak, tapi dalam waktu hampir bersamaan juga ternyata saudara ditipu orang. Dapat laba tapi dalam waktu sekejap juga hilang, itu belalang pelahap. Ada anak saudara yang punya anak, ada masalah di sekolahnya, harus diselesaikan masalahnya, harus keluar duit banyak, itu namanya belalang pelahap. Jangan salahkan Tuhan kalau hal itu terjadi. Coba introspeksi, apakah saya sudah taat dengan firman Tuhan? Perpuluhan, mengampuni, amin. Yang pertama, poin yang kita perlu perhatikan adalah hati-hati dalam berespon. Yang kedua, yang terakhir. Yang kedua yang terakhir adalah hati-hati dalam bergaul. Di situ nyala enggak ya? Ibu Dina, Pak Dut nyala ya? Puji Tuhan nyala. Jadi jemaat di samping masih bisa mengikuti dengan baik. Yang pertama tadi hati-hati dalam berrespon. Hati-hati. Yang kedua, be careful with your community.
Hati-hati dalam saudara memilih pergaulan, bergaul. Saudara kita tadi lihat ya kisah Naaman tadi. Dia gusar nih, dia gelisah nih, dia panas hati. Wah, suruh nyemplung di sungai yang kotor. Bukannya di Abana Parpar lebih bening, lebih jernih. Kenapa harus di sini? Ogah kan bisa gitu. Tapi ini diuntungkan loh Naaman nih. Dengan apa saudaraku? Di sekeliling dia ada pegawai-pegawainya yang taat, takut Tuhan. Sampai akhirnya membisikkan. Firman Tuhan mengatakan pegawai-pegawainya mendekatinya dan bilang gini, Pak, udah toh, taat aja. Dia diuntungkan dengan keadaan sekitar dia, orang-orang yang ada di sekitar dia, yaitu para pegawai dan karyawannya bilang, ayo dorong, motivasi, enggak apa-apa, taat, nyemplung aja, toh nanti akan sembuh kok. Elisa bilang akan sembuh, taat. Jadi orang-orang yang di sekeliling kita itu berpengaruh besar loh saudara, untuk kita beroleh terobosan, berkat, mujizat. Jadi saudara saya mau katakan kepada saudara, hati-hati dalam memilih pergaulan. Ini Naaman diuntungkan dengan dikelilingi oleh orang-orang yang takut Tuhan dan mendorongnya untuk taat. Nah, kalau memilih pergaulan, saudara kan firman Tuhan mengatakan ya, pergaulan yang buruk merusak apa saudaraku? Kebiasaan yang baik. Benar. Coba kalau di sekelilingnya Naaman itu adalah pegawai-pegawai yang amburadul, yang maaf kata bejat, bisa jadi Naaman pun pergi. Tapi disyukur yang pantas disyukuri oleh Naaman dikelilingi oleh pegawai-pegawai yang mau mendorongnya untuk dia taat akan perintah Tuhan melalui Elisa. Nah saudaraku, firman Tuhan sendiri berkata, kalau saudara, next ya, tayangan berikutnya, saudara memilih pergaulan yang baik, dikelilingi di dalam pergaulan yang sangat baik, saudara itu diibaratkan sebuah pohon. Saudara dan saya sebuah pohon. Mazmur 1 kan berbicara begini, ayat 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan. Katakan kumpulan. Kumpulan itu berbicara tentang komunitas yang enggak dikelilingi oleh orang-orang yang suka gosip, oleh orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan, oleh orang-orang yang suka maki sana maki sini. Saudara, kalau duduk di dalam lingkungan yang tidak dikelilingi orang-orang yang demikian, itu saudara dikatakan berbahagia. Tetapi yang kesukaannya ialah saudara dikelilingi oleh orang-orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, ayat 2. Dan yang merenungkan Taurat itu, firman Tuhan itu siang dan malam. Itu saudara dikatakan berbahagia. Jadi Tuhan itu punya perhatian khusus terhadap yang namanya komunitas, pergaulan saudaraku. Sebab di dalam pergaulan komunitas yang baik, di situ ada berkat dinyatakan. Amin. Ya. Ayat yang ketiga, saudara ketika ada di lingkungan yang takut Tuhan, di lingkungan yang suka merenungkan firman Taurat itu siang dan malam, suka mendoakan, suka saling menguatkan melalui firman Tuhan. Ayat 3 dikatakan saudara itu ibarat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon itu kan bersahabat sama air. Pohon kalau jauh dari yang namanya suplai air, dia lama-kelamaan akan mati. Tetapi ketika saudara ada di sekeliling orang-orang yang takut Tuhan, yang suka saling mendoakan, saling menguatkan dalam firman Tuhan, merenungkan bersama-sama firman Tuhan, saudara ibarat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan apa saudaraku? Buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini janji firman Tuhan. Apa saja yang saudara perbuat berhasil. Nah saudaraku, saya mau sebagai hamba Tuhan ajak himbau untuk setiap saudara-saudara. Ayo, hati-hati dalam memilah dan memilih pergaulan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya bersyukur saudara di sini hari Minggu ada di komunitas ditanam di tanah yang baik. Yang sama-sama di antara kita merenungkan firman Tuhan, Taurat. Tetapi lebih lagi saudara, kalau di pertemuan besar gini, ibadah besar gini kan untuk saling menyapa, lebih dalam lagi sharing. Kamu punya masalah apa tak doa gini kan gak sempat. Habis ini doa berkat pulang oleh Pak Gembala kan habis itu kan pulang. Nah saya mendorong kepada setiap saudara yang belum ikut komsel, ikut saudaraku. Supaya di komsel saudara bisa didoakan kalau punya masalah, saudara bisa saling tukar sharing pengalaman, kesaksian satu sama lain menguatkan. Nah di situ ibarat pohon yang ditanam
berakar, bertumbuh, dan akhirnya apa saudaraku? Berbuah. Di dalam komsel saudara dapat sesuatu, akhirnya bawa keluar di tempat pekerjaan saudara, saudara berdampak menjadi berkat buat orang lain. Saya himbau ya Pak Heri ya, setuju ya Pak ya, yang belum ikut komsel, ikutlah. Karena Tuhan sangat concern dalam hal komunitas. Di dalam komunitas yang baik, di situ ada berkat Tuhan dicurahkan. Ini benar firman Tuhan. Ibarat pohon yang ditanam di tanah itu berbicara tentang komunitas yang tepat, dikelilingi air yang mengalir. Ketika saudara ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musim yang dikatakan saudara tidak layu, daunnya tidak layu. Dan apa saja yang saudara perbuat berhasil. Ayo gabung ke komsel. Pastikan saudara mendapatkan tempat di mana saudara ditanam dengan baik dan benar, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Itu saja 2 poin firman Tuhan. Yang pertama, hati-hati dengan respon saudara. Susah, menyakitkan, berat kalau itu firman Tuhan, tetap taat. Amin. Yang kedua, hati-hati dalam memilih pergaulan. Karena firman Tuhan ini concern banget dalam pergaulan ini menentukan. Di depan saudara mau jadi apa, di depan saudara mau sukses, berhasil atau enggaknya, diberkati, menjadi berkat, itu tergantung di mana saudara ditanam. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ya, kita responi firman Tuhan pada hari ini. Saya undang worship leader, singer, dan juga musisi. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan
Bapak, terima kasih untuk isi hatimu, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, mampukan kami jadi hamba yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau belajar taat Tuhan, seperti apa yang Kau katakan pagi hari ini. Beri kami kerendahan hati, berikan kami hikmat untuk kami memilih lingkungan, tempat kami bergaul dan menghabiskan kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami adalah persembahan buat Engkau. Kami mau bawa hidup kami hari lepas hari menjadi pribadi yang terus menyenangkan Engkau dan mempermuliakan Engkau. Ajar kami untuk kami taat. Mampukan kami Roh Kudus menghidupi setiap perkataan-Mu. Terima kasih pagi ini berkati hamba-Mu Pastor Satrio yang sudah menyampaikan isi hati Bapa. Tuhan, apa yang kami dengar, kami percaya dimampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan hidup kami hari lepas hari terus mempermuliakan Engkau. Terima kasih, penyediaan yang terbaik, berkat yang terbaik selalu mengikuti orang-orang yang taat kepadamu. Dan itu terjadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan pagi ini, sama-sama katakan, tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Thank you Pastor sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati. Sepakat katakan yes. Kasih tahu kanan kirinya taat. Haleluya. Kita dengerin news. Mari silahkan. Shalom warga kerajaan. Masih tentang rahasia obedience to the king. Kita masih ingat ada seorang perwira di Kapernaum, perwira Romawi ya, yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Saya bayangkan, bukan dipuji manusia. Yang membuat Tuhan Yesus kagum. Sebab dia berkata, just say one word. Berikan saja command atau perintah. Satu kata, pasti hambaku sembuh. Sebab aku Shalom warga kerajaan. Masih tentang rahasia obedience to the king. Kita masih ingat ada seorang perwira di Kapernaum, perwira Romawi ya, yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Saya bayangkan, bukan dipuji manusia. Yang membuat Tuhan Yesus kagum. Sebab dia berkata, just say one word. Berikan saja command atau perintah. Satu kata, pasti hambaku sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Aku ada di bawah otoritas. Dan di bawahku juga ada otoritas. Ada hamba, ada prajurit. Oh, berkata apa prajurit ini? Maju perang, mereka akan pergi. Dan kepada hambaku, angkat barang ini dia akan lakukan. Dan ada satu rahasia luar biasa di sini. Obedience to the king. Dia tahu bahwa Yesus adalah seorang raja di atas raja Romawi yang dia layani. Karena sesuatu yang berbahaya sekali. Sebab dia menyebut Yesus sebagai Lord. Dia bisa dibakar hidup-hidup. Nah, dalam cerita yang kita pelajari belakangan ini, ada dua pembawa kabar baik. Pertama adalah Ahimaaz bin Sadok, putra dari imam, bahkan yang jadi imam besar pada kerajaan David. Luar biasa bukan? Seorang putra daripada imam besar. Kita tahu tidak semua orang bisa jadi imam. Dia harus keturunan daripada Harun, imam besar pertama. Yang kedua, pelari yang harus membawa kabar baik adalah tidak punya nama, tidak punya bapak, bahkan tidak punya latar belakang apapun. Seorang budak. Disebutkan orang Ethiopia. Terjemahan lain berkata di Ethiopian atau Kush. Artinya hitam. Di sini kita belajar bahwa Yesus adalah raja atas seluruh bumi. Tuhan kita jangan percaya kalau dia katakan hanya untuk orang Israel. Ketika kematian daripada Absalom dan kemenangan perang yang luar biasa itu, bahkan dibantu oleh alam. Kalau kita melawan otoritas, alam pun akan memberontak kepada kita. Binatang buas dan sebagainya. Maka pembawa kabar yang tidak disuruh itu adalah Ahimaaz. Padahal kalau kita belajar firman Tuhan sebelumnya,
dia adalah memang seperti spy yang membawa berita yang dari kota raja di mana Absalom memberontak, memberitahu pada David. Berarti larinya luar biasa. Mungkin dia juga juara atletik pada zaman itu. Tetapi dia tidak diperintahkan, dia tidak disuruh. Sebaliknya orang Ethiopia itu yang namanya Kush adalah seorang yang diperintahkan oleh komandan saat itu Yoab. Sehingga ketika sampai kepada David yang mendapat hadiah. Jangan lupa ya, Injil itu Euangelion. Hadiah karena pembawa kabar baik dari medan perang. Kushi atau orang Ethiopia itu yang mendapat hadiah. Karena he run with a message. Dia membawa kabar baik tentang kemenangan di medan peperangan. Karena itu Tuhan tidak membedakan orang. Saya ingat teman saya yang saya kenal. Ada seorang pendeta namanya Sunday Adelaja di Ukraine. Gereja terbesar, gereja karismatik terbesar di Europe, di Ukraine. Sunday Adelaja adalah orang Nigeria, saudaraku. Dia dulu dihina, kamu coklat, dibilang monyet, tapi Tuhan menyertai dia. Dan jangan lupa, dia asalnya itu dibuang oleh orang tuanya dan tahu siapa orang tuanya, dia dibuang ke kotak sampah. Ada orang menemukan dia dan Tuhan mengangkat dia luar biasa. Luar biasa di Sunday Adelaja dibagi Tuhan. Karena itu bukan karena warna kulit, bukan karena pangkat, bukan karena kedudukan, tetapi siapa yang mengutus kita. Kalau saya tidak diutus Tuhan untuk pergi ke Bali dan tidak ada hari ini, saudaraku. Percayalah, saya tidak mau jadi Achimaats yang bergerak cuma karena semangat. Tidak, tetapi karena perintah dari Sang Raja. God bless you. Amin. Mari kita satu hati, kita berdoa syafaat, kita berdoa untuk bangsa ini, kita berdoa untuk kota ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersatu hati Tuhan, kami menaikkan syafaat kami Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Tak henti-hentinya kami minta Tuhan anugerah dan perlindungan-Mu Tuhan untuk bangsa ini. Beri pemimpin kami
yang takut akan Tuhan, yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk masa transisi endemi saat ini Tuhan. Ada pelonggaran-pelonggaran, ekonomi kembali dibangkitkan, dipulihkan. Dan kami juga bersyukur setiap kami boleh dilalukan dari COVID. Dan kami saat ini berdiri kuat, sehat, semua karena perlindungan daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kota Yogyakarta ini Tuhan, untuk pemulihan ekonomi Tuhan. Kampus-kampus segera mulai aktif, sekolah-sekolah kembali aktif, mata rantai kembali Tuhan berputar, ekonomi berjalan Tuhan, dan kota Yogyakarta ini Tuhan dibangkitkan, dipulihkan, diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Rock Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap kami ya Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Usaha yang lama Tuhan kembali bangkit, usaha yang baru merintis Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa Engkaulah sumber berkat, dan kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Sebab kami percaya akan firman-Mu, diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau, yang menaruh harapannya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama buka tanganmu di hadapan Tuhan, angkat wajahmu, pandang Yesus sumber kehidupanmu. Kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih yang sempurna dari putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus ada senantiasa dalam seluruh hidupmu. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati apapun yang dikerjakan tanganmu. Bahkan lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.